Hai, what's up gengs ya. Jumpa lagi nih bareng aku Tama Ramadan di podcast Bincang Batang bersama UMKM di Kabupaten Batang. Yaps. Jadi program ini memang kita prioritaskan buat UMKM yang ada di Batang buat mengeksplor produk-produk mereka ya. Jadi buat kamu yang punya UMKM juga segera deh ya koordinasi aja sama Disperindak Kop dan UKM. Oke, dan di hari ini ya udah kedatangan tamu spesial nih. Ini banyak banget botol ya, bukan botol yang lain ya. Ini botol-botol sehat, bukan botol yang lain. Oke, dan udah hadir di samping Tama ada Mas Ginanjar. Assalamualaikum, kabarnya gimana Mas? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Mendung tetap harus sehat ya Mas. Sehat, iya. Apalagi sedianya jamu terus ya. Iya. Cocok ini Mas. Cocok ya? Cocok. Oke, nah Mas Ginanjar ini adalah dari kedai owner ya Mas? Owner kedai bakul jamu ya. Jadi sekarang kayaknya kok udah mulai mundur ke masa lalu lagi ya? Ya pengennya gitu Mas, tak perpaduan lah antara masa lalu dan masa sekarang. Iya, jadi memang jamu itu kan terkesan orang tua banget gitu. Tapi dikemas sedemikian rupa biar bisa menjadi produk masa kini juga, produk hits saat ini ya. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang apa sih ya, terus usaha dari bakul jamu ini, kenapa kok bisa milih jamu. Mungkin perkenalan dulu Mas, usahanya, terus di mana lokasinya gitu Mas. Oke, nama saya Ginanjar Saputra. Saya owner dari kedai bakul jamu. Kedai bakul jamu itu letaknya di Desa Tambarjo, Kecamatan Bandar, di Batang. Jadi bakul jamu itu buka sudah 1 tahun pas ini Mas. Sudah sejak Januari 2020 sampai sekarang baru 1 tahun, berarti ya 1 tahun lebih. Oke. Terus apalagi tadi Mas? Apa ya? Udah sih tadi ya. Udah ya. Wah, ini ada yang bisa benerin headphone nggak? Nggak nyala Pak. Ya. Cek. Terus ini letaknya di Tambarjo Bandar. Tambarjo Mas. Kedainya kecil sih Mas, cuma kecil aja di garasinya sendiri. Tapi ya alhamdulillah udah mulai banyak yang tahu ya sekitar warga sekitar. Walaupun kecilnya mungkin garasi, udah cukup lah buat ngisi garasi. Ya cukup lah buat ngisi garasi. Amin. Buat apa yang harus diisi di garasi. Ya. Kalau bisa nambah sih. Betul. Ini usaha yang dirintis dari Mas Ginanjar sendiri atau memang ada kelompok atau bareng sama teman-teman sih Mas? Oke, ini kalau untuk jamu kebetulan kan saya udah keturunan Mas. Jadi dulu ibu saya juga jamu. Terus tapi kan modelnya beda Mas. Kalau ibu saya dulu kan jamunya bubuk. Iya, betul. Jamunya bubuk itu tak lihat ya Mas. Sekarang anak muda tuh nggak ada yang mau minum jamu bubuk. Terus saya kan berawal dari keprihatinan kan. Aku ngelihat kok jamu kayak mulai ditinggalkan sama anak muda. Ya akhirnya aku mulailah bikin konsep gimana sih yang bikin jamu yang disenengin anak muda. Terus gimana caranya biar anak muda mau minum jamu lagi. Betul. Ya akhirnya aku punya ide bikin kemasannya yang berbeda. Terus tak bikin kedai kayak kafe gitu. Jadi mereka bisa nongkrong, jadi nongkrong sambil minum jamu. Kalau biasanya kan ada pilihan lain, nongkrong minum kopi. Kalau di tempatku ya nongkrongnya minum jamu kayak gitu. Tapi dengan suasana kayak coffee shop gitu ya? Suasananya coffee shop, pakai musik segala macam. Biasanya paling ya akustik gitu ya. Itu loh, ada yang namanya penyanyinya itu loh Mas, yang gitu. terkenal banget tuh. Mesti di setelnya itu terus. Oh gitu. Apa memang paling suka sama itu atau memang operatornya? Atau gak ada lagu lain? Itu yang gampang Mas. Yang orang-orang udah familiar. Oke. Ini sejak tahun berapa Mas? Aku buka pertama 2020, Januari 2020, sebelum pandemi Mas. Oke. Jadi ini memang
dari jamu pun racikan Mas Ginanjar sendiri atau gimana? Jadi hampir 80%-an tuh buatan sendiri, yang sisanya ya dari orang tua sih. Kalau jamu dulu kan pahit-pahit Mas. Betul. Anak muda kan nggak ya itu bikin lah biar anak muda seneng gitu loh. Betul. Bikin jamu yang enak. Termasuk juga dengan konsep tempatnya gitu Mas. Iya. Yang memang ya untuk menarik daya pikat anak muda. Ya betul. Terus kenapa nih Mas? Kok ya mikirnya kok nggak coffee shop atau nggak misalnya mie gitu? Yang lagi naik ya karena ya. Warung apa gitu. Iya. Ini kenapa kok jamu? Terus apakah memang di tempat itu hanya khusus jamu atau yang lain Mas? Kalau makanan sih ada Mas, mie juga Mas. Terpaksa Mas. Tetap Iya. biasa sama franchise. Iya. Terus tapi kenapa jamu ya, satu tadi itu udah bisnis keluarga, satu aku udah ya dari kecil udah tau lah kayak jamu. Terus ya aku pengen ngembangin sih Mas, aku prihatin aja sih kenapa enggak kita tuh kaya banget gitu loh untuk Betul. bahannya, untuk racikannya kita tuh kaya banget. Saking kayanya itu disuruh ngafalin satu persatu tuh susahnya minta amat Mas. Mumet. Dulu pramuka gitu kan, Iya. ini buat apa nggak Iya, tahu deh. Yang penting kalau Iya, pusing ya minum obat ini. Iya. Ya itu mah kan kaya, kenapa kita tinggal ngolah aja gitu kan. Tinggal ngolah aja untuk kita manfaatin. Bahkan kadang di sekitar kita juga itu bisa jadikan jamu juga Mas ya, tanpa kita sadari. Betul, kayak pohon-pohon itu kita nggak tahu. Alang-alang jenengan tahu alang-alang. Tahu lah. Itu ada manfaatnya Mas. Dulu kecil nyari itu ya di pekarangan rumah itu ya. Jadi padahal itu dibabatin tau Mas, padahal ada manfaatnya. Nggak itu kan terserah. Yang penting kalau ada yang mau ngambil syukur deh daripada malah bersih. Iya, Betul. Oke, terus ini kan mungkin awal mulanya juga dengan konsep yang baru pasti ada lika-likunya Mas. Iya. Awal mulanya gimana nih Mas? Oh ya, Termasuk kalau dari kemasan ataupun produk-produk yang jenengan sajikan, jenengan jual gitu. Awal mulanya gimana Mas bisnis ini? sebenarnya untuk ngenalin jamu itu nggak sulit Mas, karena kan jamu udah tradisi ya, udah turun temurun. Cuma sulitnya itu ngenalin jamu ke anak muda. Kita kan butuh kemasan khusus, butuh rasa yang berbeda, nggak pahit lagi. Itu yang tanpa menghilangkan manfaatnya, itu yang perlu kita pikirin. Ya karena itulah salah satunya saya bikin kemasan yang lucu-lucu gini lah, jadi biar menarik gitu buat anak muda. Makanya soal kemasan tempat pun saya kan udah nggak kayak minum jamu seduh kayak gitu kan, udah enggak karena bikin konsepnya kan mbok jamu gitu. Nah ya bikinnya kedai kemasan, untuk bahkan tempat pun kita harus kemas khusus untuk anak muda gitu. Oke, tapi emang jamu semua atau ada yang lain ini Mas? Kalau saya fokusnya di jamu ya, di wedang jahe. Kalau ya ada sih beberapa yang titip produk lain ke tempat saya, jadi sementara sih selama itu masih produk batang saya terima sih. Cuma untuk jangka panjangnya saya pengen bikin tempat saya ya full jamu, full rempah-rempah. Gitu. Jadi memang biar muncul trademarknya sendiri gitu loh. Sendiri ya. Kalau jamu ya bakul jamu gitu. Di situ ya jamu semua. Masuk situ ya harapannya minumnya jamu. Ya jamu. Nggak minta yang lain. Bukan yang lain ya. Oke, jadi itu ya Mitra Birawa, memang di Indonesia ini di sekitar kita sebenarnya banyak banget hal-hal ataupun itu tanaman-tanaman yang bisa untuk jamu, tapi kadang kita juga nggak menyadari hal itu. Nah ini Mas Ginanjar ini mencoba atau mendapatkan wahyu peramu Mas. Namanya kalau zaman dulu peramu peramu. Peramu maksudnya kan bangsa kita itu kan adalah bangsa pemburu dan peramu. Kalau saya sekarang peramunya ya. Pemburunya udah enggak Mas. Iya, enggak. Sekarang di warung banyak soalnya. Gitu ya. Betul juga. Oke Mitra Birawa, jadi tayangan ini atau podcast ini bisa Anda simak di YouTube-nya Birawa FM ya, live, dan juga Instagram-nya Birawa FM di @birawa_fm Batang. Ini program kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta UKM Kabupaten Batang atau Disiplin Dakop dan UKM bareng sama LPPL Birawa FM yang tayang setiap hari Senin mulai jam 10 pagi ya. Lanjut lagi nih Mas,
untuk jamu, pasar produknya itu siapa aja Mas kalangannya yang selama ini, atau tadi kan sasarannya anak muda. Yes. Terus sasaran yang kena sekarang gitu yang dari apa aja Mas? Dari kalangan mana? Ya, alhamdulillah Mas, walaupun sasaran saya anak muda tuh tetap ada yang dari kalangan ya nggak bisa jangan dibilang tua ya, senior. Iya. Senior itu mereka kan nostalgia juga Mas. Betul. Mereka masih punya punya kenangan tentang jamu. Jadi mereka tetap jadi pasar saya juga. Jadi walaupun 80% pasar saya anak muda, tapi ya 20% masih ada sih dari yang senior ya. Senior yang masih merasa muda. Betul. Ya karena minum jamu. Nongkrong juga. Iya, bukan jamunya tapi nongkrongnya itu ya. Oke, untuk pemasarannya sendiri apa masih di kedai saja atau sudah merambah ekspor keluar kota ini Mas? Kayak misalnya dikirim keluar kota, menerima pesanan gitu. Yes. Jadi kalau yang di kedai kan saya jual wedang jahe. Khusus yang diminum di situ tuh saya wedang jahe. Tapi untuk yang keluar kota juga saya udah mulai sih Mas. Jadi saya kan pakai sistemnya reseller. Reseller dan marketplace. Jadi saya ngirim barang juga, ngirim ke reseller juga. Reseller saya alhamdulillah sih udah ada di luar kota, udah ada beberapa di Klaten, di Jakarta, di Jogja, Purworejo, sampai ke Malang, Surabaya. Ada sih Mas. Jadi untuk ngirim keluar kota saya bisa, dan di kedai pun saya tetap jalan semua lah Mas. Pokoknya belum yang penting terpikir buat kenapa reseller itu dijadikan cabang gitu Mas? Bakalnya gitu Mas. Jadi reseller nanti jadi apa namanya tuh? Stokis. Iya. Stokis. Apa sih? Stokisnya kan stokis saya aku ya. Iya. Maksudnya apa namanya? Distributor. Ya benar. Ya nanti kalau udah mulai jalan kan resellernya naik jadi distributor, nanti membawai beberapa reseller lagi seperti itu. Ya harapannya gitu Mas, doain Mas. Keren ya. Dari jamu loh ya. Tuh jamu, jangan remehin jamu, tuh jadul. Jamu juga bisa bikin kuat dari sisi fisik maupun ekonomi. Itu namanya jamu tolak miskin Mas. Jamu tolak miskin ya, bukan hanya makin sering Anda minum jamu, makin saya nggak miskin. Wah betul. Tapi juga yang minum juga nggak miskin karena sehat kan, kerjanya juga enak. Jadi semangat kerjanya Mas ya. Oke. Nah dari berapa reseller itu Mas? Yes. Ini omset per bulan sendiri. Waduh, berapa ini Mas? Apa bingung itu karena saking banyaknya? Enggak. Ya pengennya gitu sih. Jadi ya kalau itu fluktuatif ya Mas ya, naik turun ya. Tapi kalau bisa dibilang ya untuk penjualan di luar ya mungkin sekitar 4-5 lah per bulan. Oke, keren ya. Jadi nggak punya niat buat buka di Batang Kota gitu Mas, biar saya juga kalau nongkrong kan ya nggak kopi mulu. Sekali-kali jamu lah gitu. Iya. Ya bisa sih Mas, maksudnya jenengan yang ke atas. Biar jalan-jalan juga kan Mas. Orang hujan terus ya. Di atas nggak hujan Mas, deres terus. Ya karena memang benar Mas, karena mendungnya terus ya. Karena mendung itu nggak berarti hujan. Iya betul. Kadang juga gerimis. Kadang juga banjir. Oke. Terus kalau itu memang standarnya rata-rata 4-5 ya. Iya. Itu sebelum pandemi atau sudah pandemi Mas? Ya kalau produk saya yang best seller kan ini Mas, ini yang botolan ini nih. Ini apa nih Mas? Itu namanya jahe ale itu Mas. Jahe ale. Itu fermentasi jahe, jadi ada jahe dengan sensasi soda. Mas, jahe sensasi soda. Yes. Bagus. Jahe ale ya. Jadi ya untuk yang jahe ale itu Mas yang tak bilang 4-5 itu yang untuk khusus yang ini aja. Paling ini doang. Yang lain nggak kehitung. Yang lain belum tak hitung sih, maksudnya belum signifikan gitu loh. Berarti produk unggulan bisa dibilang ya, yang jahe ale ini ya. Kenapa kok jahe ale Mas? Apakah suka Liga Italia atau suka Italia atau memang penggemar PSS Sleman? Kan ale gitu kan. Iya. Persibat juga gitu deh. Jadi kalau di luar negeri ini tuh namanya ginger ale Mas. Ginger ale. Nah, tapi karena kita ilate Jawa, jahe ale, ginger ale. Oh gitu. Simpel aja sih Mas. Jadi jahe ale itu ya. Oke. Ini kalau misalnya ini yang lagi dengerin nih Mitra Birawa, pengen jadi
apa namanya reseller? Bisa Mas. Bisa langsung ke kedai aja sih. Ya, Bukanya kalau tiap hari apa Mas? saya buka tiap hari Kecuali kalau tutup ya. kecuali kalau tutup. Benar. Gimana? Iya. Iya. Ya bisa langsung ke kedai Mas. Terus nanti ya ada sedikit syarat lah untuk jadi reseller gitu. Harus ada syaratnya dong. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Yes. Orang itu aja mau ada syaratnya. Buka setiap hari. Buka setiap hari Mas, jam 1 siang sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Enak tuh malam-malam ngejahe gitu Hangat ya. ya, Mas. Hangat banget. Habis itu pulang tidur, besok bangun seger lagi. Yes. Wah, luar biasa. Kalau di ngaruh nggak sih Mas masa pandemi terhadap usaha dari Mas Ginanjar sendiri? Waktu awal pandemi omset saya drop Mas, hampir ya 70-80% tuh drop karena kan itu kan nggak ada yang berani keluar kan Mas. Sementara kan saya kan jualannya tempat nongkrong. Iya betul. Nggak ada orang Makanya keluar. Nggak boleh nongkrong Nggak juga boleh ya. nongkrong. Udah akhirnya ya kena lah imbas. Makanya saya bikin ini. Akhirnya ketemu konsep yang kemasan. Jadi bisa nggak perlu nongkrong. Ini bisa datang ke tempatmu. Oke gitu ya. Ya itu salah satu idenya dari situ sih Mas karena Jadi ngaruh pandemi. juga ya. Jadi pandemi itu selain mengurangi dari sisi ekonomi juga menambah dari sisi kreativitas ternyata. Iya, betul. Coba kalau nggak ada pandemi. Itu namanya ilmu kepepet Mas. Iya kepepet. Bener Mas, kalau kepepet itu bisa segalanya Mas. Orang lompat pagar 5 meter aja Bisa. ya. Kalau kepepet. Terus ini berarti bisa di itu ya. Ini kalau beli ini misalnya botolnya dikembaliin nggak Mas? Ya kalau dikembalin saya bersyukur sih Mas. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Udah harga tuh sudah termasuk botol. Termasuk botol ya. Ini kalau misalnya botolnya dibikin unik lagi, Unik lagi gimana tuh Mas? Enggak. Nah, ini saya masukkan Enggak pada, masukan. iya, enggak itu Mas, enggak pada dibalikin Mas buat selain buat diminum udah habis buat pajangan. Ya kayak botol apa gitu yang itu ya, yang itu Mas. ya, yang bentuknya lucu-lucu. Yang lucu-lucu, yang ada topi cowboy itu loh Mas. Ya, yang agak miring itu ya. Iya. Tapi dibenerin bisa sih Mas. Jadi kemana-mana Harus kan. jadinya jelas banget itu Mas tadi. Iya makanya jangan dimiringin Mas. Aduh sekarang apakah mengelola sendiri di kedai? Jadi Yes. semuanya dari Mas Ginanjar sendiri atau ada teman-teman yang bantu Mas? Sementara semua dikelola sendiri Mas, tapi kan pengennya kan bikin apa ya? Ya berkembang lah. Jadi nanti merangkul beberapa teman saya malah pengennya kemarin punya ide itu kan sama Rutan itu loh Mas. Rutan kan kemarin kan mereka kan bikin ada tenaganya. Ada tenaganya. Nah, aku ya pengen lah kolaborasi gimana gitu nantinya. Jadi saya punya idenya, terus ada yang punya tenaganya ya. Jalan Ya kerjasama lah. Oke siap. Ditunggu deh Mas ya kedai di Batang Kota segera. Segera. Ini permintaan khusus sih Birawa. Jadi yang ada di Batang Kota juga ada hal baru, ada tempat tongkrongan baru. Tapi sekarang jadi agak sepi juga nggak Mas? Gimana? Untuk nongkrong gitu. Kalau ini jujur ya Mas ya, Iya. kalau di atas enggak Mas, di bandar itu kayak nggak terpengaruh sih Mas. Di sini juga sebenarnya enggak sih kalau masyarakat anak-anak kan udah Yang muda ya, tetap butuh nongkrong ya, wis kayak kebutuhan pokok ya. Iya, gimana lagi? Katakan kita mencari solusi. Iya. Solusi jalan keluar. Mm. Nah kalau kita suruh di dalam aja kan Nggak keluar Mas. betul. Iya. Jadi sementara di rumah masih dikelola sendiri. Kelola sendiri Mas. Ya. Produksi, promosi, distribusi, tackle sendiri semua. Oke, itu bahannya memang dari sekitar bandar. Benar. Batang atau cari dari Kalau saya kan ini Mas, saya tuh concern banget sama yang namanya local pride. yes. Jadi hampir semua bahan yang bisa saya ambil di Batang saya pakai yang dari Batang. Jadi kayak jahe empritnya itu saya ambil dari Bawang. Bawang tuh di Batang juga. Terus ini kan pakai jeruk nipisnya itu saya ambil dari Wonotunggal. Nah, terus airnya tuh saya ambil dari Kambangan. Oke. Kambangan jadi airnya bagus banget Mas, airnya bersih sana. Oh. Bukan air Bismo. Enggak, kalau Bismo airnya ya, air hangat itu ya Mas. Nah, terus yang enggak dari Batang tuh kayaknya cuma gulanya karena di sini nggak ada. Di sini nggak ada itu Mas pabrik gula. Oh nggak ada ya. Yang ada di
di Waleri ya, Cepiring ya. Emang masih buka itu IGN? Kayaknya masih Mas, kayaknya. Sama IGN Seragi ya? itu, Seragi. Iya, Seragi. Dulu mainnya kesana sih Mas, IGN ya, Industri Gula Nusantara. Oh. Ayo dong, support ya. Ini nggak pengen nyicipin Mas? Hah? Ntar aja Mas, Enggak. belum waktunya. Belum haus ya? Belum. Padahal saya udah haus nih. Oke, kalau peminat yang dari luar apakah sudah mulai tentu promosikan zaman sekarang? Yes. Pasti melalui media sosial juga. Apakah berpengaruh juga dengan kedatangan dan apalagi di bandar, apalagi Tambah Rejo itu kan jalur bisa dibilang jalur wisata Mas, ke Kembang Langit bahkan ke Dieng mungkin. Nah, ada nggak yang dari luar kota sengaja mampir di situ atau nggak sengaja mampir di situ terus mempunyai kesan yang menarik gitu? Ya kalau kebanyakan nih yang mampir secara nggak sengaja itu malah yang senior Mas. Mereka ngelihat kok ada kedai tapi kok bakul jamu gitu kan. Itu biasanya mereka tujuannya nggak ke tempat saya Mas. Biasanya mereka pas lewat ngelihat udah ke tujuan wisata tujuannya, pulangnya baru mampir. Oh pulangnya, jadi tapi udah ada di pikiran mereka udah ada berangkat. di pikiran buat mampir. Iya, pulangnya mampir gitu ya. Baru mampir pas pulangnya kayak gitu. Jadi ada ya nggak apa-apa lah. Maksudnya walaupun belum jadi tujuan utamanya mereka, paling nggak mereka udah mulai ngeh. Minimal nih Mas, minimal mereka foto terus di share di sosial media, gitu kan? Lumayan lah, promosi gratis. Oke, ini kita explore dulu Mitra Birawah. Jadi tayangan ini bisa Anda saksikan di live Facebooknya Birawah FM ataupun live Instagramnya Birawah di @abirawa_fm. Dan ini merupakan kerjasama antara Disprindakop dan UKM Kabupaten Batang dan LPBL Radio Abirawa FM Batang ya. Tayang setiap hari Senin jam 10 sampai dengan selesai. Dibuat kamu yang punya UMKM juga ya, dipersiapkan siapa tahu UMKM kamu yang nanti akan duduk di sini kita ngobrol yang akan kita explore ya.